Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir juz Ammah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk tafsir surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata beliau, hadhihi surah hiya ihda suratai al-ikhlas lianna suratai al-ikhlas qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra bihima. Kata beliau, surat al-kafirun itu sebenarnya masuk dalam kategori surat al-ikhlas juga. Maksudnya dua surat ini itu sama-sama di surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad itu disebut dua surat Al-Ikhlas. Karena dua surat ini sering digandengkan oleh Nabi SAW di dalam solat-solat beliau. Seperti misalnya Nabi membacanya fi sunnatil fajr, ketika solat sunnah fajar, solat qobliyah subuh. Wa fi sunnatil maghrib, dan juga solat sunnah ba'diyah maghrib. Wa fi rak'atai at-tawaf, dan juga salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di Ka'bah. Ya, setelah tawaf disunnahkan salat di belakang makam Ibrahim. Nah, surat yang dibaca itu disunnahkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lima tadammanatahu minal ikhlas lillahi azza wa jal wa thana' alaihi bis sifatil kamilah. Itu disebabkan karena dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu dua surat ini memang mengandung makna-makna ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan kita pelajari. Sangat nampak sekali di surat Al-Kafirun ini betapa ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diperuntukkan untuk selain Allah. Kemudian juga dua surat ini berisi tentang pujian-pujian terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Fi surati Qul huwallahu ahad, terutama di dalam surat Qul huwallahu ahad. Langsung masuk ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, di sini perintah dari Allah kepada Nabi SAW. Kalau kita melihat sirah, ada sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama sirah berkaitan dengan turunnya ayat ini. Ini surat Makkiyah ya.
Ini termasuk surat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ketika itu kaum musyrikin mereka sudah melancarkan berbagai macam usaha dan upaya untuk menghentikan dakwah tauhid yang didengungkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari cara-cara yang halus, ya, kemudian dengan diplomasi dengan cara yang licik, picik, menjuluki Nabi SAW dengan julukan-julukan yang jelek, syair, majnun, ya, kadzab, ya, sahir dan lainnya. Maka kaum musyrikin mencoba untuk melobi Nabi SAW. Barangkali Nabi mau diajak kompromi dalam masalah ibadah ini. Maka datanglah mereka kepada Nabi SAW ketika itu Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu alihatana sanatan. Ya, intinya kurang lebihnya kalau bahasa kita, ya, wahai Muhammad, wis daripada gegeran terus kita ini, mending kita kompromi saja, bekerja sama. Kau menyembah sesembah atau kami menyembah sesembahanmu selama 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya gantian engkau yang menyembah sesembahan kami selama 1 tahun. Nah, fair, biar adil, cek gak gegeran terus gitu, dikompromikan gitu. Kami menyembah sesembahanmu setahun, tahun depan gantian kau menyembah sesembahan kami selama 1 tahun. Maka turunlah surat Al-Kafirun ini. Ya, ini juga disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Qul ya ayyuhal kafirun, perintah Allah kepada Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yunadihim yu'linu lahum bin nida. Di situ diperintahkan untuk memang mengeraskan panggilan itu, untuk menjelaskan panggilan tersebut. Wahai orang-orang kafir. Jadi memang disuruh untuk mengucapkan ini kepada mereka. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi SAW. Nabi disuruh mengucapkan ini kepada orang-orang kafir di negeri beliau. Meskipun bukan berarti terus kemudian kita setiap kali ketemu orang kafir, "Woi kafir." Ya. Wahai orang kafir, enggak. Ya, ini secara khusus Nabi diperintahkan untuk mengucapkan demikian, memanggil demikian, dengan menyebutkan sifat kekafiran yang ada pada mereka. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya kata-kata kafir itu adalah kata-kata yang syar'i. Maksudnya kata-kata yang syar'i adalah kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan istilah ini. Berarti itu istilah yang syar'i, yang selayaknya kita pakai. Nggak boleh kita alergi dengan istilah tersebut. Ya, karena kita dapati ada sebagian orang yang alergi dengan istilah ini, merasa ini istilah kok kasar, radikal, ya, keras, intoleran, apalagi. Ya, intinya gitulah. Sehingga mereka merubah kata-kata yang syar'i ini menjadi kata-kata yang nggak syar'i. Nggak boleh menyebut mereka dengan kafir, karena itu kasar, keras, radikal, intoleran. Maka disebut dengan non-muslim. Ya, ini lebih halus katanya. Maka nggak boleh. Ini sudah ucapan atau kalimat yang dipakai sama Allah. Nah, kalimat yang dipakai sama Allah itu adalah sebaik-baik kalimat. Kita saja kalau kajian mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya, sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sebagus-bagusnya ucapan adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah kalimat yang paling pas, yang paling tepat, yang ditujukan kepada mereka. Ya, anehnya kita menyebut orang di luar Islam dengan kafir. Kafir artinya yang tidak beriman. Ya, lawan katanya mukmin. Karena memang secara hakikat mereka beriman atau tidak? Ya, tidak beriman, memang kafir. Sebagaimana kita itu juga tersifati dengan kafir kalau dari sisi agama mereka. Jadi kalau Anda misalnya dikatakan oleh orang-orang Nasoro, kalian wahai umat Islam, kalian adalah orang-orang kafir.
Maka ini secara asal sebenarnya salah, keliru. Enggak, kita mukmin bukan kafir. Tapi kalau kalian menganggap kita kafir, maka tegaskan, iya, kita kafir terhadap sesembahan kalian. Ya, karena memang seorang mukmin menggabungkan dua hal ini. Dia beriman kepada Allah dan kufur kepada selain Allah Azza wa Jalla. Harus ada kekufuran. Kita kafir kepada semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dalilnya Allah berfirman, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Ya, barang siapa yang kufur terhadap taghut, semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan hanya beriman kepada Allah. Berarti orang Islam, seorang muslim menggabungkan dua hal ini. Di satu sisi dia mukmin dan ini sifat aslinya, dan di sisi yang lain dia itu kafir. Tapi kafirnya ini bukan secara umum, kafir kepada semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi orang-orang kafir, Nasoro misalnya, ketika mengatakan kita kafir, maksudnya kita kafir kepada Allah. Ya, kita kafir kepada Tuhannya Ibrahim, kepada Tuhannya Nabi Isa. Kita katakan tidak. Kita tidak kafir terhadap sesembahan Nabi Ibrahim, sesembahan Nabi Isa, Nabi Musa. Kita beriman terhadap sesembahan tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi kalaupun kalian tetap menuduh kita kafir, maka kita katakan iya, kita kafir terhadap sesembahan kalian. Kita mengingkari apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dalilnya juga Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum." Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum," kami berlepas diri dari kalian. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Kafarna bikum, ya, kami menganggap kafir apa yang telah kalian sembah itu. Kami mengkafirkan, mengkafiri, mengkufuri apa yang kalian sembah itu. Ya, maka ini istilah yang syar'i. Ya, tapi nanti keluar jangan bilang kita ini kafir. Ya, kita ini kafir, kafir kepada sesembahan selain Allah. Enggak, sifat asli kita adalah mukmin, iman kepada Allah. Ya, tapi di sisi yang lain iman kita ini konsekuensinya adalah mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Tapi yang ditonjolkan jangan kafirnya, imannya ya. Jadi kalau Anda ditanya, antum muslim atau kafir? Mukmin atau kafir? Apa jawaban antum? Ya, mukminnya yang ditonjolkan, jangan kafirnya. Maka sekali lagi ini istilah yang syar'i, jangan dirubah-rubah. Ya, dan itu memang yang Allah sebutkan. Nah, sedangkan orang-orang kafir, mereka itu ketika menyebut umat-umat selain agama mereka, itu dengan istilah-istilah yang ya, lebih menyakitkan, lebih radikal, lebih kasar, nggak toleran. Orang Nasrani menyebut umat di luar Nasrani sebagai domba-domba yang tersesat. Diwara wedhus. Diharani wedhus. Ya, atau misalnya orang-orang Yahudi menyebut bangsa di luar Yahudi sebagai goyim. Ya, goyim ini ya bukan manusia, ya sebangsa binatang, sebangsa ya pokoknya bukan bangsa yang terhormat gitu, bangsa yang aradhil, yang rendahan. Orang-orang yang di luar Yahudi. Nah, sedangkan kita menjuluki mereka dengan kafir. Kafir artinya adalah yang tidak beriman. Hakikatnya memang mereka tidak beriman. Makanya kalau mereka merasa kalimat kafir ini kok keras, kasar, ya mlebu Islam. Ya kan gitu kan. Kalau kalian nggak mau disebut sebagai kafir, ya sudah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kasus yang serupa itu juga terjadi pada sebagian orang yang alergi mengucapkan bid'ah. Ya, bahkan sebagian dai-dai juga alergi mengucapkan bid'ah karena menganggap bahwasanya kalimat bid'ah ini adalah kalimat yang
keras, ya, kasar, menyinggung kaum muslimin, sehingga mereka itu berat ketika mengucapkan ini adalah perbuatan yang bid'ah, ini perbuatan yang bid'ah, yang diada-adakan, yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Berat bagi mereka, sehingga dirubah ucapan bid'ah ini, kalimat bid'ah ini menjadi tidak sesuai sunnah. Ya, ini tidak sesuai sunnah. Gak mau mengatakan ini adalah bid'ah, ya, tapi dikamuflase sama dia tidak sesuai sunnah. Padahal kalimat bid'ah ini kalimat yang syar'i, tidak syar'i, diucapkan oleh Rasul SAW. Nabi ketika berkhutbah, ya, ketika memberikan wejangan kepada para sahabatnya, Nabi membuka dengan khutbatul hajah, di mana salah satu isi khutbatul hajah adalah peringatan terhadap bid'ah. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kalimat yang syar'i yang diucapkan Nabi SAW, yang seharusnya kita pakai ucapan tersebut. Jangan pakai istilah-istilah yang lain, tidak sesuai sunnah. Loh, beda loh antara bid'ah dengan tidak sesuai sunnah. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Meskipun tidak sesuai sunnah ini adalah konsekuensi dari bid'ah. Contoh misalnya, antum makan sahur jam 12 malam, jam 1 gitu. Antum makan sahur. Maka perbuatan antum itu bid'ah atau tidak sesuai sunnah? Tidak sesuai sunnah, tapi bukan bid'ah. Ya, mungkin ada hajat. Misalnya antum ini sudah ngantuk luar biasa sudah, ya kan? Kalau antum tidur, maka khawatir bablas sahurnya, ya kan? Maka timbangi gak sahur, gak mangan, nanti takutnya siang hari kelaparan, lemes. Lebih baik saya makan sahur sekarang. Ya, habis makan sahur, ya kalau sudah ngantuk, ya sudah tidur, ya istirahat. Kalaupun kebablasan aman, ya bangun ketika adzan subuh aman. Maka antum sahur jam 1, jam 12. Apakah itu bid'ah? Tidak, tapi kita katakan tidak sesuai sunnah, karena sunnahnya sahur adalah diakhirkan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akharu as-sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu sunnahnya. Ya, beda sama bid'ah. Kalau bid'ah memang amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ya, maka maulid Nabi SAW itu bid'ah, bukan tidak sesuai sunnah, enggak. Meskipun konsekuensinya adalah tidak sesuai sunnah. Dan bid'ah-bid'ah yang lain dalam akidah, mengatakan Allah di mana-mana, itu bid'ah. Ya, demonstrasi mengkritik pemimpin, itu bid'ahnya Khawarij. Ya, memberontak kepada pemimpin, itu bid'ahnya Khawarij. Bukan dikatakan tidak sesuai sunnah. Ya, ini sekali lagi kalimat-kalimat yang patutnya kita hindari, dan kita gunakan istilah-istilah yang memang syar'i, yang dipakai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Selama penggunaannya tepat, ya insya Allah sebenarnya tidak masalah. Ya, hanya saja terkadang sering digunakan dengan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Ya, digunakan dengan ungkapan-ungkapan, dibumbui dengan ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Ya, sehingga terkesan itu intoleran, terkesan itu radikal, ya padahal tidak. Tapi kembali ke ayat ini, ya ayyuhal kafirun, wa hadza yashmal kulla kafirin, sawa'un kana minal musyrikin aw minal yahudi aw minan nasara aw minasyuyu'iyyin aw min ghairihim. Kata beliau, kafirun, ya, al-kafirun dalam ayat ini itu mencakup semua jenis orang-orang kafir. Entah dia kafir yang musyrik, ya, para penyembah-penyembah berhala atau yang semisal dengan mereka, atau kafir ahlul kitab, ya seperti Yahudi alaihim la'inullah, atau Nasara, atau orang-orang kafir lain seperti yang tidak beragama, ya komunisme, ateisme, ya apalagi agnostik, ya dan yang semisal dengannya. Mereka semua masuk dalam istilah
kafir. Meskipun jenis kekafirannya berbeda-beda, namun mereka semua disebut kafir. Kullu kafirin yajibu an tunadiyahu biqalbika aw bilisanika. Semua yang kafir wajib untuk Anda sebut, wajib untuk Anda panggil dia. Baik memanggil dengan hati, maksudnya memanggil dengan hati adalah meyakini bahwasanya dia itu kafir. Karena barang siapa yang tidak meyakini kekafiran orang kafir, itu juga termasuk di antara nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Salah satu poin pembatal keislaman, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum faqad kafar." Barang siapa yang ragu dengan kekafirannya orang-orang musyrik, yakni orang kafir, atau barang siapa yang tidak mengkafirkan, ya, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang kafir, atau ragu akan kekafirannya, ya, tadi tidak mengkafirkan, menganggap mereka ini saudara seiman kita. Orang-orang liberal itu, ya, orang-orang kafir itu kata mereka saudara seiman kita, cuman mereka beda jalan. Sama seperti kalau ke Jakarta, ya, kita ke Jakarta bisa lewat tol, bisa naik pesawat, lewat udara, bisa naik kapal, ya, bisa lewat darat, kereta dan yang lainnya. Tapi tujuannya sama, Jakarta. Nah, sama kita, Nasoro, Yahudi, Hindu, Buddha, itu semua tujuannya ke surga, cuman jalannya tok yang beda. Nah, keyakinan ini meskipun orangnya sholat, meskipun orangnya tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tapi kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, dia juga dikeluarkan dari Islam, kafir. Atau ragu akan kekafiran orang-orang kafir tersebut. Ada keraguan, mengatakan misalnya dalam hati, ojo-ojo gini sing salah ya. Jangan-jangan mereka ini yang benar ini. Ya, jangan-jangan agama Nasrani ini yang benar, jangan-jangan Yahudi ini yang benar. Kita yang selama ini salah ini. Mungkin ya, wallahu a'lam. Ya. Ragu akan kekafiran orang kafir, ragu dengan kebenaran agama Islam. Ini juga kekufuran, pembatal keislaman. Ya, tapi kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, ini insya Allah tidak batal. Misalnya ada bisikan-bisikan syaitan, harus ditepis, harus dilawan. Ya, kalau dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan, pertamanya ragu-ragu, lama-kelamaan membenarkan ajaran orang kafir tersebut dan meninggalkan agama Islam. Itu awalnya orang-orang murtad keluar dari Islam karena ada syak, keraguan-raguan. Dan syaitan itu sudah menang ketika Anda ragu itu. Ya, setan itu menangnya bukan ketika Anda kemudian keluar dari Islam, murtad dari Islam, meninggalkan Islam menuju agama kekufuran, setan baru menang. Ya, itu kemenangan yang besar. Tapi mereka sudah dikatakan menang ketika mereka sudah berhasil membuat antum ragu dengan kekafiran orang-orang kafir dan kebenaran Islam. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran agama mereka, ajaran agama orang-orang kafir dibenarkan sama kita. Antum benarkan ajaran agama mereka. Cuman memang ada sisi-sisi kebenaran yang masih tersisa pada agama-agama ahlul kitab terutama. Ya, masih ada sisi-sisi kebenaran, sisa-sisa kebenaran yang dahulu memang mau nggak mau ahlul kitab itu adalah mantan agama Islam juga. Ya kan, Yahudi itu dulunya adalah agama Islam di zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian dirubah, masuk bid'ah sampai jadi agama tersendiri sekarang Yahudi. Demikian juga dengan Nasara. Tetap ada sisi-sisi kebenaran dari agama mereka yang cocok dengan Islam, maka ya kita katakan itu adalah sisa-sisa kebenaran yang ada pada agama mereka. Adapun yang bertentangan dengan Islam maka nggak boleh dibenarkan. Seperti misalnya ada orang membenarkan konsep trinitasnya agama Nasrani. Nah, ini kufur, nggak boleh karena bertentangan dengan tauhid, bertentangan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan siapapun sebagai anaknya. Kembali ke sini, maka semua
yang dimaksud atau yang dimaksud oleh ya ayyuhal kafirun oleh Allah, ya ayyuhal kafirun mencakup semua orang-orang kafir dari segala macam jenisnya. Kullu kafirin yajibu an tunadiyahu biqalbika, dengan hati kalian harus meyakini mereka kafir, au bilisanika, atau dengan lisan kalian. Ya, kalian menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. In kana hadiran, ya, apalagi terutama kalau orang kafirnya itu memang ada di hadapan kita. Nah, ini juga bukan berarti setiap orang kafir yang ada di hadapan kita kemudian langsung kita panggil dengan woi kafir, woi si kafir. Enggak, maksudnya ya kalau memang diperlukan maka enggak apa-apa kita menyebut dia sebagai kafir. Engkau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kau menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dibolehkan kalau memang dibutuhkan untuk mengucapkan demikian. Tapi nek ndak ono gawe ini moro-moro ya hari Minggu nongkrong di depan gereja, ya, ada orang kafir Nasoro masuk, kafir. Ini lapang nganggur. Litatabarra minhu wa min ibadatihi, dalam rangka untuk bentuk bara'ah, berlepas diri dari mereka dan berlepas diri dari ibadah-ibadah mereka, peribadatan mereka. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Sesungguhnya katakan wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Dan bukan pula aku menyembah apa yang kalian sembah, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Qurriratil jumal ala marratain la a'budu ma ta'budun, ai la a'budul ladina ta'budunahum wa humul asnam. Di sini ada penjelasan dari beliau tentang kenapa kok diulang ayatnya. Ya, seakan-akan terjadi pengulangan. Makanya sampai sebagian orang itu muter terus, dak mari-mari surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma, muter terus dak mari-mari. Ya, kenapa kok terjadi pengulangan kata beliau? Ini nanti insya Allah dijelaskan secara panjang lebar karena ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu sebagai taukid, hanya untuk penegasan saja. Tapi kata beliau itu pendapat yang lemah, yang kurang. Kita baca dulu. La a'budu ma ta'budun, ay la a'budul ladina ta'budunahum wa humul asnam. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala kalian. Ya, al-asnam, sesembahan-sesembahan kalian berupa berhala-berhala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan demikian juga kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya kalian wahai Abu Jahal CS, orang-orang kafir Quraisy, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan yang disembah Nabi adalah wa huwallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huna fi qawlihi ma a'bud bimakna man, li'anna ismal mausul idza ada ilallah fa innahu ya'ti bilafzi man. Ini dari sisi bahasa. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ma di situ itu bermakna man. Aku tidak menyembah siapapun yang kalian sembah. Man. La a'budu man ta'budun. Aku tidak menyembah siapapun yang kalian sembah. Sebagaimana kalian, demikian juga kalian tidak menyembah siapa yang aku sembah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, yakni ana la a'budu asnamakum wa antum la ta'budunallah. Kalian atau aku tidak menyembah berhala-berhala kalian, dan kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti dijelaskan. Padahal orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS,
mereka itu sejatinya tujuan mereka adalah menyembah Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kata Allah dalam surah Az-Zumar, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, ya, sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Meskipun mereka tujuannya menyembah Allah, tapi kalau model peribadatan mereka adalah dengan perantara, yakni mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, yakni nyembah berhala dhisik. Ya, kita kalau nyembah Allah itu adalah dengan cara menyembah berhala-berhala ini. Maka berhala ini posisinya sebagai perantara, ya, sebagai sarana kita, wasilah kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita tetap Allah kok. Meskipun mereka punya tujuan seperti itu, tetap diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah ibadah yang syirik. Ya, ibadah yang syirik. Ibadah itu harus langsung kepada Allah, tanpa melalui perantara-perantara tersebut. Ya, maka wa antum la ta'budunallah, kalian sejatinya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niat kalian menyembah Allah, tapi sejatinya kalian tidak menyembah Allah, karena ibadah kalian persembahkan kepada selain Allah, meskipun niatnya perantara saja. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini pengulangan yang kedua, ya. Qad yadhunnu adh-dhann anna hadhihi mukarraratun litaukid. Ada dugaan dari sebagian orang bahwa adanya pengulangan itu untuk penegasan, ya, untuk menegaskan. Walaysa kadzalik, dan sebenarnya enggak demikian. Li anna sighata mukhtalifah. Karena kalau kita lihat redaksinya itu berbeda. Yang satu menggunakan fi'il, kata kerja, dan yang satunya, yang kedua, menggunakan isim fa'il. Fi'il maksudnya kata kerja dalam kalimat la a'bud, ya, a'budu, itu dengan menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sekarang. Apa bahasa Inggris itu? Present tense, ya, menggunakan kata kerja yang sedang berlangsung sekarang, atau fil mustaqbal, untuk yang akan datang. Sedangkan kalimat kedua menggunakan kata-kata abidun, isim fa'il, abid, bukan menggunakan kata kerja, tapi menggunakan isim fa'il, yakni pelaku. Apa yang jelaskannya? Yang bahasa Arab insya Allah tahu, ya. Ya, fa'il, pelakunya. Kayak misalnya fulan yasjud, ya, fulan dia sedang melakukan sujud. Ini kata kerjanya itu, dia sedang melakukan sujud. Tapi bisa juga dengan ungkapan fulan sajid, ya, fulan adalah orang yang sujud. Beda nggak? Ya, kalau sajid itu adalah pelakunya, orangnya. Kalau yasjud itu kata kerjanya. Ya, soalnya bahasa Indonesia nggak pakai gitu. Ya, sajid diartikan orang yang sujud. Nah, lah kedawan orang yang sujud. Nah, kata beliau ini bukan pengulangan karena redaksinya berbeda. La a'budu ma ta'budun, la a'bud. Nah, itu ada kata-kata a'bud. Fi'lun, ini kata kerja. A'budu, abada ya'budu, ya, a'budu, aku menyembah, beribadah. Ini kata kerja. Wala ana abidun ma abadtum, dan aku bukanlah abid, orang yang menyembah. Ini kata kerja atau fa'il? Fa'il, ya, isim fa'il. Abidun wa abiduna ismun.
Wa taukid la budda an takunal jumlatu tsaniyatu kal ula. Nah, sedangkan kalau dikatakan bahwa pengulangan itu adalah untuk penegasan, penekanan, maka harusnya kalimat yang pertama itu sama dengan kalimat yang kedua. Itu kalau mau dikatakan sebagai penegasan, kalimat yang pertama harus sama dengan kalimat yang kedua redaksinya. Kalau ini fi'il, kata kerja, kalimat yang kedua juga kata kerja. Kalau kalimat pertama fa'il, isim fa'il, maka kalimat yang kedua juga menggunakan isim fa'il. Idan al-qawlu bi annahu karrara lit-taukid dhaif. Maka dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa pengulangan dalam ayat ini, dalam surat ini, itu adalah untuk taukid, untuk penegasan, maka ini adalah pendapat yang lemah. Ya, beliau tidak mengatakan itu pendapat yang salah, yang keliru, tapi itu pendapat yang lemah, kurang tepat. Idan limadha hadzal tikrar. Maka dengan demikian terus ngapain diulangi? Ngapain ada apa kok, kenapa, apa tujuannya kok terjadi pengulangan? Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama lain mengatakan la a'budu ma ta'budun ay al-an. Wala ana abidun ma abadtum fil mustaqbal. Ini perbedaannya kata sebagian ulama. Kalimat yang pertama, la a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah sedang menyembah apa yang kalian sembah. Fi'il pakai kata kerja. Ini maksudnya adalah saiki, sekarang. Ya, sekarang ini aku sedang tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sedangkan kalimat yang kedua yang pakai isim fa'il tadi, wala ana abidun. Nah, pakai kata-kata abid, bukan a'bud. Dan aku bukanlah orang yang menyembah apa-apa yang kalian sembah. Ini fil mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Sekarang aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Demikian juga besok dan keesokan dan terus ya, sepanjang ya nanti selamanya aku juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, maka pengulangannya itu berkaitan dengan waktu, kata sebagian ulama. Fasara la a'budu ma ta'budun ay fil hal. Maka jadilah ucapan la a'budu ma ta'budun yang dengan kata kerja itu untuk menggambarkan kondisinya Nabi yang sekarang ketika ayat ini turun. Bahwa sekarang ini aku tidak sedang menyembah apa yang kalian sembah. Sesuk-sesuk wala ana abidun ma abatum, kalimat yang kedua, dan aku bukanlah orang yang beribadah kepada apa yang kalian sembah, yakni fil mustaqbal. Sesuk-sesuk pun aku juga tidak akan sudi menyembah apa yang kalian sembah. Li'anna al-fi'la al-mudhari' yadullu 'ala al-hal wasmal fa'il yadullu 'ala al-istiqbal bidalili annahu amila atau annahu amalun wasmul fa'il la ya'mal illa idza kana lil mustaqbal. Ini dari sisi bahasa Arab, fi'il mudhari' ya, kata kerja sedang, itu menunjukkan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Ya, antum tajlisuna. Ya, Anda sekarang sedang duduk. Ya, sekarang ini Anda sedang duduk. Tapi ketika dikatakan antum jalisuna, nah itu menggambarkan kondisi yang akan datang. Ya, nanti saya juga akan duduk. Sekarang ini tajlisun, kami atau kalian sedang duduk. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Lakin awrada ala hadzal qaul iradu kaifa qal wala antum abiduna ma a'bud ma annahum qad yu'minuna faya'buduna Allah wa ala hadza fayakunu fi hadzal qaul naw'un min ad-dha'f. Nah, kalau tadi enggak ada masalah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang benar Nabi saat itu ketika turun ayat ini, yang ketika disuruh mengucapkan ayat ini, memang beliau tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin.
Demikian juga masa-masa berikutnya, Nabi juga tidak menyembah apa yang disembah oleh mereka. Sampai matinya Nabi pernah nyembah berhala? Tidak. Ya, seumur hidup Nabi dijaga oleh Allah, tidak pernah lam yasjud sajdatan qat lil asnam. Tidak pernah menyembah satupun, sujud satupun kepada berhala-berhala. Nah, kalau berkaitan dengan Nabi benar. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah berkaitan dengan orang-orang musyriknya. Ya, tadi dikatakan kalau kalimat pertama itu untuk kondisi sekarang, sedangkan kalimat kedua pengulangannya itu untuk kondisi yang akan datang. Nah, ini kalau berkaitan dengan orang-orang Quraisy jadi muskilah, jadi problem kalau menggunakan penafsiran tadi. Paham tidak maksudnya, teman? Tak minum si air. Tadi kan kita katakan terjadi pengulangan dalam ayat ini, dalam surat ini. La a'budu ma ta'budun, diulang lagi tapi dengan redaksi yang lain. Wa ma ana 'abidun ma 'abadtum. Iya. Nah, pengulangan pertama atau kalimat pertama itu tujuannya untuk kondisi now, sekarang. Sedangkan yang kedua untuk mustakbal, yang masa datang. Itu berkaitan dengan Rasulullah. Nah, kalau berkaitan dengan orang-orang Quraisy, wala antum abiduna ma a'bud. Kalau dikatakan bahwa sekarang mereka tidak menyembah Allah, tapi kan ada di antara mereka yang di masa yang akan datang akhirnya masuk Islam. Ya enggak? Orang-orang Quraisy ini apa semua sampai mati kafir semua? Enggak. Ada yang memang sampai mati divonis kafir, tapi ada di antara mereka yang masuk Islam. Ya, kayak Khalid ibnul Walid, ya Umar ibnul Khattab, bahkan kebanyakan para sahabat juga ex musyrikin. Ya, Abu Sufyan dan yang lainnya itu bahkan pentolan-pentolan musyrik, hanya masuk Islam. Maka berarti nggak cocok dong. Ya kan, berarti nggak cocok kalau dikatakan ini untuk masa sekarang, ini untuk masa depan. Nah, maka dengan demikian kata beliau, wa ala hadza fayakunu fi hadzal qaul nau'un minad dha'f. Pendapat yang kedua ini juga ada sisi lemahnya. Pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa untuk masa sekarang dan untuk masa depan ini juga ada sisi lemahnya. Karena kalau dilihat dari orang-orang Quraisy tadi nggak cocok. Ya. Wa ajabu an dzalika bi anna qawlahu wala antum abiduna ma a'bud yukhatab al musyrikina atau yukhatibul musyrikina alladzina alimallahu ta'ala annahum lan yu'minu. Maka ulama-ulama dari pendapat yang kedua tadi mereka menjawab pertanyaan tersebut. Mereka mengatakan, oh itu maksudnya Allah itu mengkhususkan pembicaraan hanya pada orang-orang musyrik yang Allah ketahui bahwa mereka sampai matinya juga tidak akan beriman kepada Allah. Jadi dikhususkan kata ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini bahwasanya fil mustakbal kalian tidak akan menyembah Allah, padahal banyak orang-orang musyrik yang menyembah Allah. Maka maksudnya yaitu kalian di sini khusus buat orang-orang yang Allah sudah tahu bahwasanya mereka ini sampai matinya tidak akan mungkin beriman. Oh, Allah memang tahu nggak? Allah tahu. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana. Allah mengetahuinya. Ya, maka Allah tahu ini fulan sampai matinya tidak akan beriman. Seperti Abu Lahab. Ya, Abu Lahab diturunkan surat khusus, sudah divonis oleh Allah dengan neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Ya, kata para ulama ini diturunkan sekitar 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab itu sendiri. Ayat ini turun 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab sendiri. Ya. Dan memang benar Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Ya, seandainya Abu Lahab itu rodok cerdas sedikit, ya,
maka dia bisa pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman. Demi apa? Demi untuk membatalkan surat Al-Lahab itu. Ya, tuh lihat, saya sudah masuk Islam. Ya, berarti surat Al-Lahab, vonis saya terhadap neraka itu harusnya di-cancel. Ya, harusnya dianulir karena saya sudah masuk Islam. Masa masuk Islam tetap masuk neraka? Ya, harusnya sudah di-cancel, dianulir. Kalau Allah menurunkan ayat yang menganulir, wah ini berarti Allahnya mincela-mincela ini. Ya, habis memvonis neraka, ternyata dicabut vonisnya. Berarti Allah nggak tahu dong kalau Abu Lahab ini masuk Islam. Tapi ternyata Abu Lahab gak kepikiran. Abu Lahab gak kepikiran untuk membuat pura-pura masuk Islam demi membatalkan surat Al-Lahab. Itu gak kepikiran dia. Sampai matinya benar-benar dia di atas kekufuran. Berarti Allah memang tahu Abu Lahab ini sampai mati tidak akan beriman. Fayakunul khitab laisa aman wa hadza mimma yad'uful qaul ba'du syai'. Maka kata beliau, ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua tadi mengatakan bahwa orang-orang musyrikin, kafirin yang Allah singgung dalam ayat ini itu bukan kafir secara umum, bukan orang-orang kafir secara umum, tapi orang-orang kafir yang khusus, yaitu yang Allah ketahui mereka ini tidak akan mungkin beriman sampai matinya. Ya, ini pendapat kedua. Padahal di sini ada 4 pendapat. Ya, 4 pendapat berkaitan dengan kenapa terjadi pengulangan di dalam surat Al-Kafirun ini. Sudah berapa menit? 7 menit. Fa'indanal an qaulan. Ya, maka kita sudah membahas 2 pendapat kata beliau. Kenapa terjadi pengulangan? Ya, pendapat pertama, pengulangan itu fungsinya adalah untuk apa tadi? Penegasan, penekanan. Nah, sedangkan pendapat kedua yaitu pengulangannya itu beda. Yang satu untuk sekarang, yang kedua untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang masuk ke pendapat yang ketiga. Al-qaulu tsalits. La a'budu ma ta'budun. Ai la a'budul asnam allati ta'budunaha. Maksud daripada ucapan firman Allah, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, yaitu aku tidaklah menyembah al-asnam, ya, berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah apa-apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah? Ai la ta'budunallah, kalian wahai orang-orang musyrik tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Nah, diulang lagi, wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, ai fil ibadah. Kalau tadi kalimat yang pertama itu dari sisi yang disembahnya. Kalian atau aku tidak menyembah sesembahan kalian. Siapa sesembahan mereka? Berhala. Dan kalian tidak menyembah sesembahanku. Siapa sesembahannya Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat yang pertama adalah untuk menjelaskan tentang objek yang disembah. Nah, kalimat pengulangan yang kedua, kalau memang itu dikatakan pengulangan, kalimat pengulangan yang kedua adalah berkaitan dengan kaifiyah ibadah, tata cara peribadatan. Ibadahku itu nggak sama dengan ibadah kalian. Demikian juga ibadah kalian nggak sama dengan ibadahku. Perbuatannya. Kalau yang pertama objeknya, objek yang disembah, sedangkan yang kedua adalah perbuatan ibadahnya. Ya, kata beliau, fil ibadah, yakni laisat ibadati ka ibadatikum. Ya, peribadatanku itu enggak sama dengan peribadahan kalian. Wala ibadatukum ka ibadati. Dan demikian juga peribadatan kalian tidak sama dengan peribadatanku. Ya, orang-orang Nasara misalnya, mereka mengaku nyembah Allah. Ya, Allah yang yaitu tadi Trinitas itu tadi.
Allah itu tiga tapi satu, Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kami yakini Nabi Isa itu sosoknya Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagaimana cara peribadatan mereka? Nyanyi. Nah, ya kan? Bagaimana cara mereka beribadah? Dengan nyanyi-nyanyi, dengan musik-musik. Maka dari sini kita katakan sesembahan kalian itu nggak sama dengan sesembahanku. Ini kalau kita mau mengaplikasikan ayat ini ya, sesembahan kalian wahai orang-orang Nasara itu nggak sama dengan sesembahanku. Yani objek yang kalian sembah nggak sama dengan yang aku sembah. Kalian menyembah Nabi Isa yang kalian anggap itu sebagai Allah atau anaknya Allah, sedangkan aku menyembah Allah. Ini objeknya. Nah, cara peribadatannya nggak sama juga antara peribadatanku dengan peribadatan kalian. Kami nggak beribadah kepada Allah, kepada Tuhan kami dengan nyanyi-nyanyi. Nah, nggak ada ibadah sama Allah dengan musik-musik, nggak ada. Nah, apa ibadah yang pakai musik? Islam loh. Nah, nggak ada, tapi ya iya karangannya orang-orang sufi ya. Beribadah dengan lagu-lagu, dengan musik-musik. Ya, kalau Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak ada beribadah dengan lagu-lagu atau musik-musik. Fayakunu hadza nafyun lil fi'li la lil maf'uli bih, yakni laisa nafyan lil ma'bud lakinnahu nafyun lil ibadah, ay la a'budu ka ibadatikum wa la ta'buduna antum ka ibadati li anna ibadati khalisatun lillah wa ibadatukum ibadatu syirkin. Maka penafian di sini kata beliau adalah menafikan perbuatan. Yang kalimat yang kedua itu menafikan perbuatan, bukan menafikan sesembahan. Kalau menafikan sesembahan itu yang pertama, menafikan objeknya. Yang kedua, menafikan perbuatannya. Ya, yakni ibadahku tidak sebagaimana ibadah kalian. Wahai orang-orang musyrik, ibadahku, maksudnya aku di sini Nabi ya, ibadahnya Nabi SAW itu ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Ya, khalisatan lillah, memurnikan, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkontaminasi dengan kesyirikan ibadahnya Nabi itu. Nah, sedangkan kalian, peribadatan kalian, kaifiyah, tata cara ibadah kalian itu terkontaminasi dengan kesyirikan. Kalian pakai perantara-perantara berhala. Anak gak langsung nyembah Allah Azza wa Jalla murni. Saya berikan semua ibadahku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kalian lewat perantara-perantara, itu gak murni, itu sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Maka ibadahku gak sama dengan ibadah kalian. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pendapat yang keempat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.